PLK. Yang pertama yaitu ada public speaking. Public speaking adalah proses komunikasi yang dilakukan di halayak ramai, di hadapan umum atau pada sekelompok orang. Pada umumnya, public speaking bertujuan untuk memberikan informasi, mempengaruhi atau menghibur banyak orang. Nah, maka dari itu, public speaking adalah tata cara untuk bicara di depan umum sehingga harus dilakukan secara runtut dan terencana. Oleh karena itu, public speaking tidak hanya membutuhkan kemampuan bicara atau hanya berbicara saja, tetapi lebih pada kemampuan bicara yang terstruktur dan mudah dipahami oleh para pendengar atau para audiens. Nah, public speaking tidak hanya soal berbicara dalam bahasa formal saja, tetapi public speaking adalah bicara dalam bahasa yang sesuai dengan halayaknya, yang sesuai dengan tema atau yang sesuai dengan acaranya. Nah, yang paling penting adalah bicara sesuai dengan halayak atau tema dari acara tersebut. Nah, ada pula jenis-jenis informasi dalam public speaking. Yang pertama itu bersifat informatif, bersifat persuasif, aksi, dan menghibur. Ada pula alur dalam public speaking. Yang pertama yaitu ada pemilihan pesan. Pemilihan pesan yang akan disampaikan kepada para audiens atau canalizing ideas, idenya. Yang kedua yaitu ada cara penyampaian atau planning design. Yang ketiga ada kerangka penyampaian pesan atau mapping your route. Dan yang keempat ada acquiring knowledge, yaitu menambah isi atau informasi pesan-pesan yang disampaikan kepada audiens. Biasanya dilakukan pada akhir-akhir dari sebuah pembicaraan, jadi menambah isi pesan-pesan. Yang selanjutnya yaitu ada faktor dari public speaking atau hal-hal yang mempengaruhi public speaking. Yang pertama ada suara, ada ekspresi wajah, gaya bicara, dan perbendaharaan kata atau pemilihan kata. Selanjutnya ada metode yang digunakan public speaker dalam public speaking. Yang pertama ada metode naskah, ada hafalan, dan spontanitas. Selain itu ada pula kesalahan-kesalahan umum yang dilakukan oleh public speaker ketika public speaking, seperti gagap, berbicara terlalu cepat, berbicara terlalu lambat, suara serak, suara monoton, dan pengulangan-pengulangan kata. Selanjutnya ada nih tips-tips yang dapat digunakan ketika akan public speaking. Yang pertama yaitu niatkanlah berbicara untuk memberi. Yang kedua, pahami poin atau isi pesan yang akan disampaikan kepada para audiens. Yang ketiga yaitu memakai bahasa tubuh, memakai body language. Nah, bahasa tubuh ini dapat juga mengurangi kegugupan terhadap public speaker. Selanjutnya ada interaksi dengan audiens, menggunakan seni dalam berbicara, kenali audiens, terus hindari kata pengisi seperti ya seperti itu, dan harus banyak-banyak berlatih. Materi yang kedua yaitu ada IMAPKIN. IMAPKIN, Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling, adalah suatu organisasi mahasiswa bimbingan konseling yang telah terdaftar secara resmi di Dikti. IMAPKIN secara resmi terbentuk pada Kongres 1 IMAPKIN di bulan Desember 2017 di Jakarta. Nah, sebagai organisasi homogen dalam konsentrasi keilmuan yang dipelajari, IMAPKIN merupakan suatu forum silaturahim mahasiswa bimbingan dan konseling seluruh Indonesia yang berfungsi sebagai wadah untuk bertukar informasi dan pengalaman agar semakin memperkaya keilmuan tentang bimbingan dan konseling dan isu-isu terkait di masyarakat, dan sebagai wadah aspirasi perjuangan mahasiswa BK, mahasiswa bimbingan dan konseling di Indonesia. Untuk itu, IMAPKIN mengadakan atau menjalankan forum-forum formal untuk membahas isu-isu penting yang terkait dengan keprofesian atau profesi BK, juga merumuskan rencana strategis dalam mencapai tujuan internal dan eksternal organisasi di tatanan daerah, masyarakat wilayah atau pusat. Nah, ada pula syarat dari keanggotaan IMAPKIN itu sendiri. Yang
Yang pertama yaitu ada secara administratif terdaftar sebagai mahasiswa aktif bimbingan dan konseling di perguruan tinggi. Yang kedua ada tidak menyalahgunakan organisasi untuk kepentingan pribadi atau di luar tujuan-tujuan dari organisasi. Maka dari itu, setelah menjadi anggota IMAPKIN, diwajibkan menjalankan beberapa nih peraturan atau ketentuan. Yang pertama yaitu mematuhi dan melaksanakan ketetapan yang tercantum dalam AD atau ART. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam setiap program ikatan mahasiswa bimbingan dan konseling Indonesia, memperjuangkan dan menjaga nama baik IMAPKIN. Materi selanjutnya ada analisis SWOT. SWOT yaitu singkatan dari strength, weakness, opportunity, and trends. Analisis SWOT adalah suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, analisis SWOT pertama kali diperkenalkan oleh Albert S. Pada 1960 dalam memimpin riset di Stanford Research Institute dengan menggunakan data dari berbagai atau banyak perusahaan. Nah, metode analisis SWOT ini merupakan alat yang tepat untuk menemukan masalah dari 4 sisi yang berbeda, di mana aplikasinya yaitu bagaimana kekuatan dapat mengambil keuntungan dari sebuah peluang. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan. Yang ketiga, bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada. Dan yang keempat, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata. Dalam analisis SWOT ini membandingkan antara faktor eksternal dan internal organisasi, yaitu yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan adalah segala hal yang dibutuhkan pada kondisi yang bersifat internal agar suatu kegiatan organisasi itu dapat berjalan dengan lancar, seperti keuangan yang memadai dan memiliki orang-orang dengan keterampilan yang mumpuni. Yang kedua yaitu kelemahan, yaitu terdapat kekurangan pada kondisi internal organisasi sehingga kegiatan tidak dapat berjalan atau dilakukan secara maksimal. Contohnya anggota yang kurang kompeten, pendanaan yang kurang, anggota yang malas atau tidak berusaha kreatif, seperti itu contohnya. Yang ketiga adalah peluang. Faktor lingkungan eksternal yang positif dapat mengarahkan kegiatan organisasi ke arah positif pula, seperti didapatkannya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi tersebut. Yang keempat yaitu ada ancaman. Nah, faktor ke lingkungan eksternal yang dapat menghambat pergerakan organisasi seperti tidak adanya kepercayaan masyarakat atau masyarakat sedang dalam kondisi apatis. Yang keempat yaitu ada manajemen aksi. Manajemen aksi adalah suatu cara yang digunakan untuk mengatur suatu aksi atau massa agar dapat terkoordinir dengan baik. Nah, misal demonstrasi. Kenapa ada aksi? Karena adanya suatu masalah. Contoh lain yaitu pada aksi mahasiswa. Aksi mahasiswa memiliki berbagai macam-macam bentuknya, di mana secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama proses berupa demonstrasi dan persuasi. Yang kedua non-kooperasi, yaitu berkaitan dengan ekonomi, sosial, atau politik. Yang ketiga yaitu ada intervensi tanpa adanya kekerasan. Nah, sebelum bergerak ke lapangan, ada mekanisme lain mengenai keputusan aksi, yaitu yang pertama ada diskusi awal, yang kedua penggalangan opini atau pendapat. Contoh lain yaitu dalam aksi nyata ada cerita sedikit mengenai tentang kesejarahan Indonesia pada tahun 1998, yaitu yang terjadi di Jakarta atau demonstrasi di Jakarta. Jadi pada Mei 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi, yaitu meningkatnya inflasi dan pengangguran, menciptakan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.
akibat penderitaan di mana-mana. Nah, setelah pada pemilu yang kembali terpilihnya Soeharto menjadi presiden, mahasiswa dari seluruh tanah air menyelenggarakan demonstrasi besar-besaran. Mereka menuntut pemilu ulang dan tindakan efektif pemerintah dalam mengatasi permasalahan atau krisis yang dialami pada tahun tersebut. Semula demonstrasi diadakan secara damai, yaitu di dalam masing-masing kampus atau universitasnya. Tetapi karena mahasiswa merasakan adanya pengekangan yang dilakukan oleh aparat, menjadikan mahasiswa geram dan akhirnya turun ke jalan. Saat itu mahasiswa Trisakti mengalami kejadian 4 mahasiswa meninggal akibat berhadapan dengan peluru. Kejadian tersebut memicu terjadinya gelombang kerusuhan yang menewaskan banyak orang. Setelah Soeharto gagal mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat, dari ulama, serta kemunduran 14 kabinetnya, Soeharto akhirnya mundur lalu digantikan dengan wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Tetapi ketegangan makin memuncak menjelang sidang istimewa MPR yang bertugas mempersiapkan pemilihan umum. Nah, mahasiswa tidak terima peserta calonnya karena berasal dari penunjukan era Soeharto. Mahasiswa menuntut suatu sidang rakyat dengan perwakilan yang terpercaya. Sepanjang sidang istimewa, mahasiswa terus turun ke jalan, dan pada hari terakhir sidang, mahasiswa mencoba untuk masuk ke gedung MPR. Pada malam penutupan sidang terjadi penembakan di Jembatan Semanggi. Saat itu aparat bersorak dan bersorak atas kematian mahasiswa seolah-olah menjadi penanda kemenangan atau kedamaian suatu negara. Saat itu pula mahasiswa perempuan banyak terlibat dan terdapat kejadian kekerasan pada perempuan, dan mahasiswa tak gentar membuat aparat terkejut. Demonstrasi ini berakhir pada Desember. Nah, itu contoh manajemen suatu aksi atau massa yang dipimpin oleh orang-orang yang mengatur sebuah demonstrasi atau aksi tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada materi tentang kepemimpinan. Ini materi kelima ya. Kepemimpinan secara umum adalah suatu kemampuan yang terdapat dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi, memandu, mengkoordinir, mengelola pihak tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Ada pula teori-teori kepemimpinan, yaitu teori karakter yang pertama, yaitu sebuah teori yang menitik beratkan karakter-karakter tertentu dari seorang pemimpin. Contohnya karakter fisik, intelijensi, ketegasan, dan sebagainya. Yang kedua, teori perilaku, mengenai perilaku yang mencerminkan karakter kepemimpinan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada job center, yaitu berfokus pada sifat yang mengutamakan pekerjaan atau geraknya. Yang kedua yaitu ada employee center, yaitu berfokus pada kondisi para karyawan atau para anggota atau bawahan dalam suatu proyek. Yang ketiga yaitu ada teori kepemimpinan situasional, yaitu menitik beratkan pada kematangan antara yang memimpin dan yang dipimpin. Yaitu selanjutnya ada fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan yang pertama yaitu ada fungsi instruktif, yaitu menempatkan pemimpin sebagai pengontrol keputusan atau pengambil keputusan. Yang kedua yaitu ada fungsi konsultatif. Artinya diharapkan pemimpin ini dapat saling berkomunikasi terhadap anggotanya atau terhadap orang-orang yang dipimpinnya, mencari jalan terbaik dalam tujuan bersama, untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada fungsi partisipasi, yaitu pemimpin mampu mengaktifkan
para peserta atau orang-orang yang dipimpinnya supaya dapat turut berinisiatif dan berkontribusi. Selanjutnya ada fungsi delegasi, yaitu mampu mendelegasikan wewenang kepada orang lain dengan tepat, jadi sesuai dengan kemampuan-kemampuan orang-orang yang dipimpinnya. Yang kelima yaitu ada fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian di sini diartikan mampu mengendalikan segala aktivitas orang-orang yang dipimpin atau aktivitas organisasinya supaya tidak keluar jalur. Selanjutnya ada tujuan kepemimpinan, yaitu yang pertama itu mencapai tujuan yang pastinya, yang kedua yaitu untuk memotivasi orang lain. Selanjutnya ada macam-macam cara kepemimpinan atau cara memimpin ya. Yang pertama ada otokratis, yang kedua birokrasi, yang ketiga ada partisipatif, yang keempat ada delegatif. Ada pula beberapa orang yang mengkriteriakan atau seperti sifat-sifat pemimpin berdasarkan pemikiran, berdasarkan pendapat atau kriteria gitu. Yang pertama itu mempunyai pendirian, proaktif, jujur, sabar, komunikatif, terbuka pada setiap anggotanya, tidak mudah iri, dan visioner. Materi selanjutnya itu yang terakhir, yang keenam adalah teknik persidangan. Secara sederhana, sidang bisa diartikan sebagai suatu pertemuan untuk membicarakan dan memutuskan sesuatu. Sedangkan sidang dalam organisasi adalah pertemuan yang dilakukan untuk menghasilkan keputusan sebagai sebuah kebijakan organisasi dengan mengikuti mekanisme-mekanisme atau aturan yang ada dan jelas gitu. Kebijakan dan keputusan dari persidangan ini akan mengikat seluruh elemen organisasi selama belum diadakannya suatu perubahan. Nah, ada pula macam-macam sidang. Yang pertama yaitu sidang pleno. Sidang pleno ini membahas dan memutuskan segala sesuatu keputusan dan ketetapan yang berhubungan dengan persidangan atau permusyawaratan. Yang kedua yaitu ada sidang paripurna. Nah, sidang paripurna ini mengesahkan segala ketetapan dan keputusan yang terjadi dalam permusyawaratan tersebut. Yang ketiga ada sidang komisi, membahas materi-materi yang akan menjadi tugas sesuai dengan komisinya. Yang keempat yaitu ada sidang subkomisi. Di sini membahas mengenai lebih detail atau secara spesifik. Misalnya ketika sidang komisi dianggap cukup, maka tidak perlu diadakannya sidang subkomisi. Selanjutnya ada perangkat sidang. Perangkat sidang ada peserta sidang, quorum. Yang kedua ada presidium atau pimpinan sidang. Yang ketiga ada agenda, materi atau draft. Yang keempat ada ruangan sidang, perlengkapan sidang, tata tertib sidang, dan notulensi. Ada pula ketukan palu pada proses persidangan, yaitu seperti 1 kali ketukan sebagai perpindahan atau pergantian pemimpin sidang, yang 2 kali ketukan skorsing waktu, yang 3 kali ketukan itu sebagai lebih ke ketertiban yang lebih dari 3 kali, dan yang 3 kali itu untuk pengesahan akhir atau hasil keputusan final. Itu dia materi-materi dari LK. Sekian, terima kasih.